Konduktor dan isolator. Yang pertama, pengertian konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, padat, maupun gas, di mana peristiwa ini disebabkan oleh benda atau zat tersebut mempunyai suatu sifat yang konduktif, di mana konduktor mempunyai suatu sistem pertahanan jenis yang relatif sangat kecil, di mana jenis pertahanan ini dapat dipengaruhi oleh material atau bahan yang dipakai, misalnya dari ukuran bahan dan juga besarnya resistensi yang berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Mengenai proses berlangsungnya konduktor ini bisa kita lihat pada kawat tembaga, yang mana apabila semakin tebal kawat tembaga tersebut, maka akan semakin rendah juga resistensi tembaganya, di mana besarnya resistensi pada tembaga tersebut berbanding terbalik dengan besar luas pada penampangnya. Sama halnya seperti kawat tembaga yang panjang mempunyai ketahanan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kawat tembaga yang pendek. Konduktor memiliki beberapa sifat khas, yaitu memiliki banyak elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah. Konduktivitas listrik tinggi artinya dapat menghantarkan arus listrik dengan mudah. Konduktivitas termal tinggi artinya dapat menghantarkan panas dengan mudah. Nah, teman-teman, untuk bahan kedua yaitu isolator. Isolator adalah bahan yang sulit menghantarkan panas dan listrik karena elektron dalam atom-atomnya terikat kuat pada nukleus sehingga tidak mudah bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Nah, teman-teman, isolator digunakan untuk mencegah aliran listrik dan panas yang tidak diinginkan. Teman-teman, isolator juga memiliki beberapa sifat khas, yaitu memiliki sedikit atau tidak memiliki elektron bebas, konduktivitas listrik rendah, artinya sulit menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, konduktivitas termal rendah, artinya sulit menghantarkan panas. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari contoh benda konduktor dan isolator. Yang pertama, contoh benda konduktor. Benda konduktor ada beberapa macam seperti cerek. Cerek itu terbuat dari aluminium, yang dimana sifat hantar panas dari cerek ini membuat air yang dimasak dalam cerek cepat mendidih. Yang kedua yaitu kompor listrik. Lilitan kawat yang melingkar dalam kompor listrik adalah bahan konduktor. Saat bahan ini memperoleh panas dari listrik, lilitan kawat akan menjadi panas yang dapat digunakan untuk memasak. Yang ketiga yaitu setrika. Bahan konduktor pada setrika adalah logam yang terdapat pada bagian bawah setrika. Panas yang berasal dari listrik akan dihantarkan oleh bahan konduktor yang ada di setrika sehingga kain atau pakaian dapat menjadi halus. Contoh yang keempat yaitu teman-teman yaitu catokan rambut, yang dimana alat elektronik ini dapat menghantarkan panas dari listrik. Alat ini biasa digunakan untuk meluruskan rambut. Panas yang dihantarkan dari catokan dapat digunakan untuk meluruskan rambut. Contoh kelima yaitu panci. Panci ini dapat menghantarkan panas yang berasal dari api ke minyak, makanan, atau air yang sedang dimasak. Contoh selanjutnya atau contoh yang keenam ialah wajan. Sama seperti panci juga, wajan juga termasuk benda konduktor karena dapat menghantarkan panas yang berasal dari api. Wajan biasa digunakan untuk menggoreng dan menumis masakan. Contoh yang ketujuh ialah kabel listrik. Kabel listrik ini digunakan untuk menyalurkan listrik ke rumah, gedung, atau peralatan elektronik terbuat dari logam konduktor seperti tembaga atau aluminium yang diselubungi oleh isolator. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari contoh benda konduktor, sekarang yuk kita pelajari tentang benda isolator. Nah, benda isolator ini ada beberapa macam, seperti gagang panci. Nah, gagang panci merupakan salah satu contoh benda isolator sebab terbuat dari bahan plastik dan kayu. Yang kedua yaitu gagang setrika. Nah, selain gagang panci juga, gagang setrika juga termasuk salah satu benda isolator. Gagang setrika yang terbuat dari bahan
bahan plastik memiliki sifat yang lambat dalam menghantarkan panas. Yang ketiga yaitu sarung tangan. Sarung tangan ini atau pelindung tangan yang terbuat dari kain memiliki sifat isolator sebab bahan tersebut mampu menghambat panas. Contoh yang keempat yaitu sodet. Sodet ini merupakan salah satu alat memasak yang umumnya terbuat dari bahan kayu atau plastik yang tahan terhadap panas. Nah teman-teman, contoh benda dan konduktor dan isolator ini bukan cuma ini ya, masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa teman-teman peroleh. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dan contoh dari benda konduktor dan isolator, sekarang yuk kita pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konduktor dan isolator. Yang pertama yaitu konduktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi konduktor terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu jenis bahan. Setiap jenis bahan memiliki sifat konduktivitas yang berbeda. Yang kedua yaitu suhu. Konduktivitas termal dan resistivitas konduktor dapat berubah dengan suhu. Yang ketiga yaitu ketebalan, yang dimana semakin tipis konduktor, semakin kecil hambatan listriknya. Yang keempat yaitu termal dan resistivitas konduktor. Dan yang kelima yaitu kehadiran impuritas. Baiklah, sekarang mari kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi isolator. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu yang pertama jenis bahan. Setiap jenis bahan memiliki sifat isolasi yang berbeda. Yang kedua yaitu ketebalan. Semakin tebal isolator, semakin besar juga hambatan listriknya. Yang ketiga kehadiran impuritas, yang dimana kehadiran impuritas dapat meningkatkan konduktivitas. Yang keempat yaitu termal dan resistivitas isolator. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan mengenai konduktor dan isolator. Dan untuk lebih menambah pemahaman kita mari kita jawab soal isi berikut ini ya. Jawablah dengan teliti.